Perkenalkan, nama saya Susana Priscilla Riandani. Sekarang jabatan saya sebagai analis kebijakan ahli muda di bidang rehab rekon BPBD DIY. Saya masuk di BPBD sejak tahun 2021. Sebelumnya saya bertugas di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selama 15 tahun. Semasa kecil saya lama tinggal di Papua untuk seperti bencana. Di Papua itu sering banyak bencana gempa, jadi sudah terbiasa. Tapi untuk kayak gempa-gempa besar itu tidak sebesar waktu di Jogja kemarin di tahun 2006. Jadi waktu gempa di Jogja tahun 2006 itu saya kebetulan tidak pas di Jogja, pas balik pulang ke Papua. Karena mungkin sehari itu bisa berapa kali ya, jadi istilahnya sudah terbiasa, kayak ya digoyang-goyang aja. Jadi tidak begitu panik karena sudah terbiasa, mungkin karena kondisi alamnya juga di Papua seperti itu ya, karena dekat dengan laut dan gunung, jadi tidak terlalu berpengaruh seperti di Jogja yang mungkin ada sesaran gempanya ya. Kalau di Papua mungkin sesaran gempanya tidak terlalu banyak seperti di Jawa. Ada yang kebetulan adik saya ada yang ikut kuliah di sini. Jadi pas saat gempa itu katanya ya, karena mungkin di Papua udah terbiasa ya, jadi pas saat gempa itu ya mereka tidak panik ya, cuma tidur aja. Jadi tidak, orang di luar heboh pada lari-lari itu, mereka ya tidur. Ya perasaan itu saya kira nggak parah ya, ternyata parah di tahun 2006 itu, apalagi di daerah Bantul. Ternyata sampai banyak rumah yang hancur, banyak korban jiwa. Ternyata di daerah sana sesaran gempanya banyak, makanya banyak kerusakan sama banyak korban yang meninggal. Waktu kami masuk, diajak untuk melihat situasi, maksudnya menganalisis apa aja toh yang harus dihitung, apa harus dilakukan, mendata misalnya berapa banyak korban, kerusakan, terus dampak ekonominya seperti apa. Jadi supaya nanti setelah kita melakukan analisis itu, apa aja kegiatan atau program apa yang akan kami nanti sampaikan kepada mitra-mitra kami yang ada di Bapeda, untuk setelah pasca bencana itu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Perasaannya ya sedih ya, ternyata separah itu. Pemulihan itu kan tidak cepat ya, ada waktunya panjang. Jadi kegiatan-kegiatan apa toh yang akan kita lakukan sekarang, setahun 2 tahun, sampai dia betul-betul recovery-nya tuh berhasil, maksudnya pemulihannya itu sampai memang betul-betul pulih kembali. Sepengetahuan saya, memang Jogja itu termasuk cepat ya pemulihannya. Makanya kenapa Jogja itu banyak yang belajar ke
kita. Misalnya kayak kemarin yang gempa di Aceh kan juga mereka juga belajar dari kita ya. Jadi pemulihannya di Jogja itu cepat karena kita tuh menggandeng banyak stakeholder, terus banyak dari luar itu juga banyak yang mau membantu kita, dan penanganan kita sama siapa berbuat apa itu sudah terstruktur dengan baik, jadi pemulihannya itu cepat. Ya, yang betul saya rasakan itu kemarin Merapi sama Kelut 2010 dan Kelut 2014. Kalau yang pertama itu karena saudara kan banyak juga yang di daerah Sleman di bawah Gunung Merapi. Nah, itu kami dapat kabar kalau Merapinya jeblok istilahnya. Nah, langsung ya dengan spontannya orang tua saya menjemput karena takut terjadi apa-apa gitu loh. Pas dijemput, keadaan di jalan katanya ini ya horor. Jadi jalan aja tuh tidak kelihatan karena debunya kan sudah sangat tebal. Di sepanjang jalan juga pohon-pohon tuh udah pada ambruk karena keberatan abu itu. Jadi sepanjang jalan itu kaca mobil aja disiramkan buat supaya terlihat karena jarak pandangnya itu tidak jauh. Mengungsi itu sekitar 3 bulan dari kejadian baru pada balik ke rumah masing-masing, tapi bertahap ya, jadi tidak langsung balik, jadi membersihkan rumahnya dulu, gitu, melihat keadaan rumahnya seperti apa. Ya, kondisinya memprihatinkan karena banyak yang rusak, apalagi di sana kan banyak ini ya, kebun salak, sekitar rumah itu kan banyak kebun salak, nah, itu kan berantakan, gak karu-karuan ya, karena mungkin keambrukan dengan abu vulkanik, terus salak-salaknya ya jadi tidak produktif lagi pohon salaknya. Pas Kelut itu kan kejadiannya pagi kalau nggak salah, jadi saya ditelepon, kebetulan waktu masih di Bapeda tuh punya acara kegiatan. Nah, pas melihat situasi di luar rumah kok gelap, lebih gelap daripada waktu Merapi dulu. Jadi abunya itu lebih tebal ya, padahal kan jaraknya jauh daripada Merapi. Tapi kok gelap banget gitu loh. Nah, setelah itu kami menghubungi maksudnya orang-orang kantor, bagaimana ini, padahal kan ada kegiatan. Ternyata ya udah nggak usah masuk aja karena kan situasinya tidak memungkinkan, karena ternyata tuh abunya itu lebih lebih bahaya daripada abu Merapi. Jadi kalau kena mata tuh bisa sakit gitu loh. Yang kita lakukan itu langsung membersihkan ya, maksudnya ada kerja bakti, jadi sepanjang Malioboro itu kita bersihkan bersama-sama, jadi selama kurang lebih semingguan ya itu kita kerja bakti bareng gitu loh, membersihkan sepanjang Malioboro, terus sekitar Kepatian, yaitu kita bersihkan sama-sama. Pertama kali tahu COVID di berita kan heboh ya, ternyata separah itu COVID. Nah, pas tahu kejadian itu kan jadi kita tuh was-was ya, takut ya, jangan sampai kena gitu loh. Soalnya virus itu ternyata sampai membuat orang
meninggal itu kan berarti parah, gitu. Apalagi belum ada antivirus buat itu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga kondisi badan kita. Jadi kalau dulu dengar orang batuk atau waing aja sudah takut ya, pada lari menghindar. Apalagi kalau tahu teman atau orang terdekat kita kena itu kan langsung pada nggak ada yang mau deket-deket, jauh gitu, jangan deket-deket gitu, karena takut kita yang kena juga. Pertama kali masuk deg-degan karena dulu kalau dengar mobil ambulan kan deg-degan. Nah ini setiap menit selalu mendengar suara ambulan itu kan rasanya jantungnya kan ya ampun, maksudnya kok nggak berhenti gitu loh, kok kapan ini berakhir. Jadi ada perasaan takut, iya. Jadi maksudnya walaupun prokes kita sudah ketat, tapi kalau pikiran kita tuh masih takut dan tidak nyaman, ya pasti kan akan berpengaruh ke imunnya kita juga gitu loh. Jadi kena nggak ya gitu. Ternyata ya kena. Mungkin saking rutinnya jadi lupa dihitung ya. Sampai hidungnya itu sudah kebal. Jadi tapi lama-lama ya terbiasa ya. Mungkin buat saya juga ya prepare, karena penting ya swab itu, karena saya kan punya orang tua yang istilahnya punya komorbid ya. Jadi kalau saya mau balik pulang ke rumah orang tua, otomatis saya harus cek dulu biar maksudnya keadaan di rumah itu aman. Terus mau beraktivitas lagi di kantor ya swab dulu, jadi biar lingkungan di kantor juga aman gitu loh. Jadi nggak ada rasa was-was. Iya, memang untuk pandemi ini butuh kolaborasi jadi antara pemerintah, akademisi, istilahnya pentahelik. Jadi semua itu harus berperan supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi kesadaran kita untuk memulihkan ekonomi, sosial itu ya harus dikerjakan bareng-bareng biar segera berakhir pandemi. Mungkin karena Jogja khususnya merupakan daerah bencana, mungkin kita sebagai masyarakat Jogja agar lebih peka ya, menjaga lingkungannya, sekitarnya, supaya misalnya kalau ada kejadian bencana baik alam atau non alam itu lebih tanggap dalam menghadapi bencana, supaya bisa mengurangi resiko-resiko yang ada jika terjadi bencana. Jogja Tangguh siap untuk selamat.